Sepertiga nikmat dunia ini terletak pada sehat. Maka kalau kita sudah sehat, maka berarti sepertiga nikmat dunia sudah ada pada genggaman kita. Bapak ibu banyak uangnya, bapak ibu ada anak keluarga, kalau bangun pagi tadi tidak sehat, kira-kira apa yang terjadi bapak ibu? Maka kita sedang kehilangan sepertiga nikmat dunia. Maka ketika Allah jagakan kita dengan sehat, berarti bersamaan dengan itu sepertiga nikmat dunia sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد قال تعالى في كتابه الكريم هو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas dan keluar kita dari rumah, di antaranya ketika menafkahi keluarga, termasuk keluar yang fi sabilillah, dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita membacakan tafsir surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur salah satu di antara surat yang Allah turunkan di Makkah sehingga disebut Makkiyah. Sebagian besar kita sudah sampaikan tafsir di dalam surat At-Takatsur. Maka pada pagi hari ini saya akan membacakan tafsir ayat yang ke-8 dari surat At-Takatsur dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat megah ketika di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksud dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin an syukri ma an'amallahu bihi 'alaikum." Pada hari kiamat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, tentang rasa syukur. Jadi nikmat itu yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka syukurnya seseorang yang awal itu adalah an-nutqu bil lisan, ketika lisan kita mengatakan alhamdulillah. Itu disebut sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita beriring dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid. Lalu selain an-nutqu bil lisan wal iqrar bil qalbi, hati kita mengaku bahwa nikmat yang ada pada kita itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena luar biasanya kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Lalu nikmat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban? Di antaranya minas sihhah, yang Allah Subhanahu wa taala akan audit, Allah akan mintai pertanggungjawaban adalah nikmat sehat. Maka pernah saya sampaikan, sepertiga nikmat dunia ini terletak pada sehat. Maka kalau kita sudah sehat, maka berarti sepertiga nikmat dunia sudah ada pada genggaman kita. Bapak Ibu banyak uangnya, Bapak Ibu ada anak keluarga, kalau bangun pagi tadi tidak sehat, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kita sedang kehilangan sepertiga nikmat dunia. Maka ketika Allah jagakan kita dengan sehat, berarti bersamaan dengan itu sepertiga nikmat dunia sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan.
wal amni. Dan kemudian sepertiga nikmat dunia berikutnya adalah rasa aman. Maka uang kita banyak, badan sehat, kalau bangun tak aman, maka tak juga ada nikmat besar yang kita dapatkan. Maka nikmat aman itu diantara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka negara-negara maju itu biasanya ditandai dengan tingkat keamanan yang ada pada negara tersebut. Maka biasa biaya terkait dengan pertahanan itu sangat besar. Kenapa? Karena untuk menjaga sepertiga nikmat dunia. Jadi menjaga sepertiga nikmat dunia itu dengan kesehatan, menjaga sepertiga nikmat dunia itu dengan aman. Kalau dua-duanya sudah ada, berarti sudah 2/3 nikmat dunia itu kita dapatkan. Maka sehat Allah mintai pertanggungjawaban, aman Allah Subhanahu wa ta'ala juga mintai pertanggungjawaban. Maka apakah kita hanya sekedar sehat, apakah kita hanya sekedar aman, lalu keduanya itu kita tidak mensyukuri dengan mengatakan alhamdulillah, kita tidak mensyukurinya pula dengan kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bangun pagi untuk mensyukuri nikmat sehat, untuk mensyukuri nikmat aman, kan kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, atau alhamdulillahilladzi dalam bentuk yang lain ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala jagakan kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, warizki, nikmat berikutnya adalah rezeki. Maka kalau hari ini ada makan yang akan kita makan cukup sampai nanti malam, maka pada hari itu kita menjadi orang yang terkaya. Sehat badannya, aman, ada makan satu hari ini. Maka orang yang kaya yaitu. Jadi satu hari itu full, dapat sehatnya, dapat amannya, dapat juga untuk makannya. Sedangkan pagi ini aja dah tersedia itu Bapak Ibu, tinggal nunggu dibuka saja kan. Jadi kalau kemudian makanan hari ini sudah ada, kita sudah kaya. Kalau kemudian makanan esok, iya kalau usia kita sampai esok hari. Kalau kemudian ada di kulkas kita, iya kalau kemudian kita sampai waktu berikutnya untuk bisa menyantap apa yang kemudian akan disajikan dari kulkas. Kalau enggak, maka rezeki. Rezeki itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya menghadirkan afiah, supaya menghadirkan Allah jauhkan kita dari keburukan, adalah ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal. Al-haramu bayyinun, al-halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara keduanya ada yang disebut dengan mustabihat, yang sering kita sebut dengan syubhat. Syubhat itu yang remang-remang. Maka biasanya nanti banyak uang syubhat ketika di bulan 11. Nah, 11 ini banyak uang syubhat nanti. Mungkin bapak-bapak tak termasuk list daftar yang akan didatangi uang syubhat kayaknya ini. Syubhat itu apa? Di antaranya kalau nanti menjelang pemilihan gubernur, menjelang pemilihan wali kota, ada orang yang datang ke rumah Bapak Ibu ngasih uang 300.000, mau Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu tolak? Tergantung. Jadi ternyata remang-remang ini menggoda juga ya. Apalagi uangnya merah, berbentuk 3, waktu itu tanggal tua kan, tanggal tua besok ini. Wah, repot juga untuk kemudian kita menolaknya. Maka rezeki itu ya baik halal ataupun haram, Allah Subhanahu wa ta'ala mintai pertanggungjawaban. Maka kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan tentang rezeki itu, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kita dapat? Tak mungkin nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tanya 2024 bulan November, si A kau dapat uang dari mana? Waktu itu dapat dari salah satu calon malaikat. Akan tidak enak juga kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya kalau sudah masuk yang subhat di dalam diri kita, apalagi yang haram, itu yang akan kotor itu adalah pikiran kita. Maka orang yang biasanya nerima uang serangan fajar itu, dia akan hitung 5 tahun lagi. Kapan lah 5 tahun lagi dapat lagi agaknya uang 300 ribu. Kan terpikir itu terus. Makanya rezeki itu bukan hanya sekedar kita dapat, tapi di antara audit Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita dapatnya, lalu kemudian untuk apa pula kemudian kita menggunakannya. Inilah di antara hal-hal yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawaban. Ma idza qabaltum bihi ni'amahu man syakarahu wa ibadah. Dan kemudian orang yang lulus diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ketika dia bersyukur dan ketika dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai pertanggungjawaban kita. Kalau kemudian tidak, maka pertanggungjawaban kita itulah yang kemudian menjadi kita tertunda untuk bisa melewati tahap berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tertunda itu biasanya karena ada masalah, karena ada
problem di antara yang belum kita selesaikan di administrasi. Bapak Ibu kan biasanya tersangkut di administrasi sehingga laporan itu tidak selesai. Begitu juga kalau kita nanti tersangkut di administrasi kita, laporan kita juga tidak selesai ketika orang-orang sudah melanjutkan perjalanan berikutnya sementara kita masih menyelesaikan prosesnya. Itulah yang kemudian kita berdoa kepada Allah, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita terkait dengan cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zahirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah saat matahari sudah tinggi. Tapi sebelum waktu zuhur masuk, matahari sudah tinggi, artinya sudah terik, sudah panas, tapi masih lama lagi zuhur itu masuk. Fawajada Abu Bakar fil masjid. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, di Masjid Nabawi nampak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di Masjid Nabawi ada Abu Bakar. Ini yang bercerita Sayyidina Umar radhiyallahu an. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ahrajaka hadhihi sa'ah?" Wahai Abu Bakar, jam segini apa yang membuat engkau keluar dari rumah? Artinya tidak di rumah, tapi dia berada di masjid. Waktu zuhur juga belum masuk. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau keluar dari rumah? Lalu kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, akhrajanil ladzi akhrajaka ya Rasulullah. Aku keluar dari rumah wahai Rasul, sebagaimana apa yang menyebabkan engkau keluar dari rumah. Ini maknanya Abu Bakar tahu kenapa Rasulullah keluar dari rumah, sehingga apa yang kemudian dirasakan oleh Abu Bakar sama dengan yang dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya apa yang mereka rasakan al-ju', yang kedua mereka rasakan itu adalah lapar. Dan begitu juga kasusnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berarti bertiga keluar dari rumah penyebabnya adalah lapar. Bapak-bapak kalau di rumah lapar keluar atau nunggu aja di rumah, Pak? Dulu belum ada ini, GoFood belum ada, makanya orang mau tidak mau pilihannya keluar dari rumah. Sekarang tidak keluar dari rumah, cuman uangnya saja nanti yang akan kita keluarkan dari rekening. Kita tinggal buka saja. Kalau dahulu kan tidak ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan gimana caranya? Ya keluar dari rumah. Dan keluar dari rumah dulu tidak ada lapo, Bapak Ibu. Lalu kalau tidak ada lapo, kemana kemudian mereka akan dapat makanan? Inilah kemudian langsung diceritakan lanjutannya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kata baginda Rasul, hal bikuma min quwwah tantaliqani ila hadzal nahl fatusibani ta'aman wa syaraban wa dhillan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar, Abu Bakar, kira-kira kalian masih kuat enggak kalau kita jalan kaki sampai ke salah satu kebun kurma? Nanti kalau kita sampai di sana, insya Allah kita dapat minum, kita dapat makan, dan kita dapat tempat untuk berteduh. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di padang pasir yang paling nikmat itu kan saat ada tempat berteduh. Kalau sudah ada tempat berteduh, ada makanan, ada minuman, nah ini kan luar biasa. Ini tempatnya dah teduh dah. Makanan sekejap lagi ada, minuman sekejap lagi ada. Ini kan luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pergi ke salah satu kebun kurma, dan kebun kurma itu ternyata miliknya Ibnu Tayhan. Ibnu Tayhan Abil Haytham Al-Ansari. Ini salah satu orang yang punya kebun kurma. Lalu kalau sudah di kebun kurma, itu kan biasanya ada tempat yang kemudian kita berteduh di bawah pohon-pohon kurma itu. Kebetulan di kebun kurma Ibnu Abi Tayhan ada sumur. Kalau ada sumur berarti nanti kita bisa minum di sana. Karena ada kurma, nanti di sana kita bisa makan buah kurma. Jadi sudah lengkap, ada minumnya, ada buahnya, lalu kemudian ada tempat berteduhnya. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, "Na'am, iya, kami masih kuat wahai Rasul." Apalagi sudah diiming-imingi oleh Rasulullah, di sana ada makan, di sana ada minum. Orang ini biasanya kalau ada makan, ada minum, jauh pun akan dikejar biasanya. Maka biasanya tempat-tempat yang hari Jumat menyediakan makan, itu selalu ramai itu. Ada salah satu jamaah di Panam di Purwodadi. Dulu kalau Jumat, masjid ini tidak penuh, selalu ada 3 sop belakang itu kosong. Setelah ada makan setelah Jumat, sampai emper-emper masjid itu pun penuh. Wah, ini kan luar biasa. Sampai emper-emper masjid itu penuh. Dan kata pengurus, alhamdulillah Pak Ustadz, setiap kami buka donasi hari Jumat, itu selalu ada saja yang memberikan donasi untuk makan bersama setelah hari Jumat. Jadi ada terus sampai sekarang. Maka kalau Bapak Ibu penasaran, silahkan cari di Google Map. Ini dapat makan siang gratis ini hari Jumat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar, kami masih kuat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih kuat, ayo kita pergi ke rumahnya Ibnu Tayhan Abil Haytham Al-Ansari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kebun kurmanya Ibnu Tayhan, Abi Tayhan tadi, ketika sampai ke rumah Ibnu Tayhan, kan
biasa ada rumah, lalu kemudian di seberang rumahnya itu ada kebun kurma, di depan rumahnya itu kebun kurma. Jadi dahulu ini orang punya rumah, di depan rumahnya itu ditanam tanaman yang tanaman itu berbuah. Kalau orang sekarang Bapak Ibu, depan rumahnya apa yang ditanam? Bunga, ya kan? Kadang-kadang nggak ada. Ada juga sekarang Pak, semuanya serba plastik. Wah, bunganya plastik, apanya plastik. Jadi kalau plastik itu nggak ada untung kita secara pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita tanam itu modelnya dia benda hidup, itu dengan benda hidup dia akan mensupport oksigen, kita bermanfaat memberi manfaat kepada orang. Kalau seandainya hanya yang ada itu daunnya saja. Tapi kalau sudah berbunga, berlebih lagi manfaatnya apa? Karena akan didatangi oleh kumbang. Itu kalau berbunga. Kalau berbuah, orang dapat untungnya, lalu kemudian hewan dapat untungnya, pasokan oksigen juga bertambah. Maka Bapak Ibu, jangan biasakan nanam yang plastik-plastik, tanamlah yang kemudian yang asli, yang ada hidup, lalu kemudian ada pahala kita menyiramnya, dan kemudian lain sebagainya. Maka rata-rata ada rumahnya, lalu kemudian di depannya ada kebun kurma. Kayak orang-orang yang daerah Trans itu Bapak Ibu, kan biasanya ada rumahnya, lalu kemudian di depannya itu ada kebun sawit. Cuman sawit ini tidak bisa dimakan pula Bapak Ibu. Nah itu aja bedanya. Kalau kurma kan bisa dimakan. Kurma itu bisa dimakan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengucapkan salam. Dan biasa orang Arab itu jarang menerima tamu itu di dalam rumah. Menerima tamu itu di luar rumah, karena di depan rumahnya ada pohon kurma. Jadi besar. Jadi nerimanya di halaman rumah. Menerima di halaman rumah. Tapi meskipun demikian Rasulullah salam, Assalamualaikum. Diam, tidak ada orang jawab. Rasulullah diam sejenak. Assalamualaikum. Diam juga tidak ada yang jawab. Ini padahal Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tadi, wah ini melepas nampaknya nih. Dah 2 kali salam tidak dijawab nih. Assalamualaikum. Salam yang ketiga, tidak juga langsung direspon, dijawab. Akhirnya Rasulullah sudah mulai membalikkan badan. Pada waktu itu istri Ibnu Tayhan menjawab, Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah istri Ibnu Tayhan tidak mendengar salam Rasulullah yang pertama? Dengar. Kenapa dia tidak jawab? Karena dia dan keluarganya ingin didoakan oleh Rasulullah lebih dari 1 kali. Kalau Assalamualaikum kan cuma sekali. Tapi kalau sampai 3 kali, maka dia didoakan oleh Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya 3 kali. Itulah alasan kenapa istri Ibnu Tayhan tidak menjawabnya di salam yang pertama. Nah ini mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada tamu tidak usah jawab-jawabnya sampai 3 kali baru dijawab. Kau tak dengar tadi saya mengucapkan salam? Dengar. Cuman saya ingin engkau doakan sampai 3 kali. Mengada-ngada saja. Loh, ada dulu Rasulullah juga gitu. Itu dia. Sampai 3 kali baru kemudian dijawab. Sampai di sana, ternyata Ibnu Tayhan tidak di rumah Bapak Ibu. Ini kan Ibnu Tayhan sedang tidak di rumah. Ibnu Tayhan sedang mengambil air keluar. Tunggu sebentar wahai Rasul. Tidak lama setelah itu pulanglah Ibnu Tayhan. Ketika Ibnu Tayhan pulang, akhirnya diambilkan kurma, disuguhkan air putih, lalu dulu tidak ada istilah suguh-suguh air kopi, tidak ada Bapak Ibu. Ya air putih aja disuguhkan. Lalu kemudian di tempat berteduh. Jadi ada kurma yang dimakan. Kurma yang sudah masak itu namanya tamar. Kalau kurma yang belum masak, yang masih mengkal, yang enak juga dimakan, itu namanya balah. Jadi bedanya itu, kalau yang kita beli di bulan puasa, itu tamrun namanya dalam bahasa Arab. Kalau kemudian orang menyebutnya kurma muda, yang dimakan sudah enak tapi agak masam-masam sedikit, itu namanya balah. Maka Bapak Ibu besok kalau umroh, kalau haji, pas musim kurma, beli juga yang agak-agak mengkal itu. Itu enak tuh, kalau di jus juga luar biasa enaknya. Khasiatnya jangan ditanya, pasti enak itu. Sampai mana tadi ceritanya? Oh, Bapak Ibu yang kita kan yang ada jus pinang. Coba aja pinang dimakan gitu aja, gimana rasanya? Oh, kurma berbeda. Lalu akhirnya disuguhkan. Setelah disuguhkan, Rasulullah SAW memakan beberapa butir kurma dan minum air putih. Apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, maka kita akan ditanya tentang nikmat ini di hari kiamat. Minum air putih, makan kurma. Lalu kemudian Rasulullah sampaikan kepada 2 kawannya tadi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, sungguh kita akan ditanya tentang nikmat ini di hari kiamat. Jadi air putih itu Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban. Allah minta pertanggungjawaban. Saya tak bisa mencontohkan karena yang ada air putih kurmanya tidak ada kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan minta pertanggungjawaban. Itu pesan baginda Rasulullah SAW kepada 2 sahabatnya, menunjukkan
yang air putih saja Allah akan mintai pertanggungjawaban, kurma juga yang kemudian Allah akan memintai pertanggungjawaban. Bagaimana yang pada waktu itu lebih dibanding air putih dan kurma? Kurma itu kan makanan pokok. Kalau makanan pokok itu biasanya mesti ada di rumah. Kalau mesti ada di rumah itu saja Allah mintai pertanggungjawaban, apalagi yang lebih dari makanan pokok. Kalau makanan pokok Allah mintai pertanggungjawaban. Saking senangnya Ibnu Taihan, lalu Ibnu Taihan pada waktu itu menyembelih kambing juga. Wah, ini kan luar biasa nih. Kambingnya, padahal pada waktu itu masih menyusui anaknya, teman anaknya sudah agak besar. Rasulullah agak melarang Ibnu Taihan menyembelih kambing itu. Tapi saking senangnya Ibnu Taihan, karena datang Rasulullah, datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar, akhirnya disembelih, lalu kemudian kambing itu dimakan bersama. Wah, itulah Ibnu Taihan bagaimana memuliakan tamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Di antara memuliakan tamu bagaimana? Ya mensuguhkan makanan. Bapak Ibu, kalau tamu datang kita sembelihkan kambing, Bapak Ibu. Ayam. Oh, ayamnya 1 ekor masih bulat kan? Belum nampak apa-apanya. Nah, itu. Jadi prinsip memuliakan tamu itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Tidak segan-segan, tidak sayang-sayang untuk memotong kambing ketika tamu itu datang. Maka kalau di rumah kita statusnya belum lebih dari 3 hari tamu, maka wajib kita menjamu tamu yang kemudian datang ke rumah kita. Kira-kira Bapak Ibu, tamu semakin lama di rumah kita semakin senang atau semakin susah? Jadi orang-orang tua kita dahulu kalau lama tidak ada tamu sedih mereka. Tapi kalau ada tamu senang luar biasa. Saking senangnya ketika tamu itu datang, yang tak ada pun diada-adakan. Ini orang dulu ya. Orang sekarang yang ada pun kalau bisa jangan ditiadakan. Nah, itu dia. Orang sekarang prinsipnya gimana supaya gula tak luak, lalu kemudian kopi juga tak luak. Tak luak itu maknanya tak kurang. Bukan kopi luak. Artinya tak kurang dia. Tak kurang. Padahal memuliakan tamu itu luar biasa. Bahkan ada salah satu kisah. Suaminya ini punya banyak tamu. Karena punya jamak tamu, kira-kira yang mengeluh siapa Bapak Ibu? Istrinya lah, asyik cuci gelas, asyik cuci piring. Cuci gelas, cuci piring. Istrinya tak merasa nikmat ketika suaminya punya banyak tamu. Singkat cerita Bapak Ibu, tamu yang terakhir itu, yang pada malam itu datang, diajak oleh suaminya untuk kemudian melepas tamu itu pulang. Qadar Allah, Allah bukakan hijab. Istri itu melihat bersama dengan tamu yang keluar dari rumahnya, banyak keburukan itu yang mengekor ke tamu. Mengekor keluar bersama dengan tamu. Itu maknanya rumah yang terbuka untuk tamu Allah jauhkan dari keburukan. Sejak itulah dia tidak merasa berat lagi di mana ketika di rumahnya ada tamu. Maka ibu-ibu kalau semakin banyak tamu nikmati saja. Nikmati saja. Jadi orang sekarang pun kan sudah simpel supaya tak banyak cuci gelas, buat saja aqua gelas kan. Aqua gelas dan kemudian lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi kaitannya dengan ini mana? Ternyata meskipun orang yang memberi itu juga bagian dari nikmat. Kalau itu bagian dari nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban. Maka kalau yang memberi orang baik, jangan lupa makan banyak, jangan lupa minum banyak. Kalau yang memberinya orang baik. Imam Syafi'i rahimahullah bertamu ke murid beliau namanya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini kan murid dari Imam Syafi'i juga. Dia bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian di rumah Imam Ahmad bin Hanbal disuguhkan, bahkan menginap menamunya Imam Syafi'i ini. Lalu kemudian ditengok oleh anaknya. Ini katanya Imam Syafi'i yang terkenal, kok makannya banyak Imam Syafi'i ini. Lalu kemudian malam ditengok macam tak bangun sholat tahajud. Kalau Imam Syafi'i tak mungkin tak tahajud. Itu kata anak Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi beda dengan ayahnya, karena ayahnya tahu betul siapa gurunya. Baru kemudian dijelaskan oleh ayahnya, nak, kalau kita makan di tempat yang jelas orang itu baik, makanlah yang banyak. Maka Bapak Ibu nanti kalau bertamu ke tempat orang baik, makan aja lah yang banyak. Kalau tak malu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka makan banyak. Kenapa? Karena ketika nanti Allah minta pertanggungjawaban kan jelas. Gimana kemudian kita mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kita karuniakan. Maka begitu juga segala sesuatu yang kemudian kita suguhkan kepada tamu, selain tamu itu ditanya, kita juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasul, makanan yang terburuk adalah makanan yang dihidangkan dalam acara pesta pernikahan kalau yang diundang hanya orang kaya, sementara tetangganya yang miskin, fakir di sekeliling rumahnya tidak dia undang. Maka Bapak Ibu yang membuat pesta, tolong list tetangga kita semuanya, pastikan terundang supaya makanan yang kita suguhkan di pesta pernikahan itu bukan menjadi makanan terburuk. Bapak Ibu ada yang mau menantu nih? Yang akan acara pesta?
Ada. Alhamdulillah kalau ada. Jadi kalau ada, ya, nah ini. Jadi pastikan, jadi list undangan itu jangan sampai tetangga kanan kiri depan belakang itu tidak terundang. Itu list yang paling terpenting dahulu. Kita biasanya kalau ngelis yang tamu VIP dulu atau tangga kanan kiri depan belakang, Pak? VIP. Hah? Kita ini kan yang sumbangannya paus semua yang kita ini A, B, C. Sementara kalau itu yang kemudian kita list, makanan yang kita suguhkan bukan menjadi makanan yang terbaik, maka merugilah kita. Kita sudah mengeluarkan banyak, lalu kemudian makanan menjadi makanan terburuk, sumbangannya tak sama pula dengan pengeluaran. Ada jatuh tertimpa tangga nanti kita. Makanya itu harus kita pastikan siapa yang kemudian kita akan undang, dan memastikan yang akan kita undang itu tetangga kita yang kemudian semuanya terlist bahwa itu mereka kita undang. Kanan, kiri, depan, belakang. Berapa banyak kanan, kiri, depan, belakang? Ya kalau bisa 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Ya kalau istilah kita sekarang ya satu komplek lah. Jangan sampai kemudian tidak terundang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ketika mereka lapar lalu kemudian datang ke rumah salah satu sahabat yang memang punya kebun kurma. Maka Bapak Ibu kalau ada kawan kita punya kebun durian, punya kebun rambutan, ya ada apa-apa kita telepon, kapan kita tengok kebun durian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Sayyidina Abu Bakar dengan kemudian Sayyidina Umar. Ada yang punya kebun durian nih, Pak? Ini takut awak ngajak ke sana nih nampaknya ini. Yang punya kebun durian tidak mau ngaku. Takut diserbu ya. Rugi nanti kami Pak Ustaz. Jadi yang punya kebun durian, punya kebun kurma ya ajak-ajak. Ajak-ajak. Saya pun kalau diajak maulah nampaknya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita yang Allah tidak mintai pertanggungjawaban itu cuma 3. Yang tidak Allah mintai pertanggungjawaban itu cuma 3. Apa 3 yang Allah Subhanahu wa taala tidak memintai pertanggungjawaban di hari kiamat? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hirqatul lafin bihar rajulu awratah. Pertama adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menutup aurat. Itu Allah tak mintai pertanggungjawaban. Satu hal yang kita gunakan untuk menutup aurat. Berarti pakaian yang Allah tidak mintai pertanggungjawaban terhadap kita cuma 1. Yang mana? Yang kita gunakan untuk menutup aurat. Lebih dari 1 Allah akan mintai pertanggungjawaban. Berarti kira-kira Bapak Ibu bajunya 1 atau lebih dari 1? Oh, kalau banyak berarti banyak juga yang Allah mintai pertanggungjawaban. Jadi yang tidak diminta pertanggungjawaban itu yang mana? Yang 1 yang kita gunakan untuk menutup aurat. Itu Allah tidak minta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak minta pertanggungjawaban? Au kasratan sadda biha jau'atah, atau kemudian sepotong makanan yang menghilangkan rasa sangat laparnya. Itu Allah tak minta pertanggungjawaban. Jadi 1 potong makanan yang kalau kita tidak makan itu kita mati. Maka ketika kita makan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memintai pertanggungjawaban. Itu yang kedua. Yang ketiga, au hajarin tadakhala fihi minal harri wal qarri. Yang ketiga adalah tempat kita berteduh, menahan supaya tidak terkena hujan, menahan supaya kita tidak terkena panas. 3 itulah yang kemudian Allah tak minta pertanggungjawaban. Berarti yang ketiga secara sederhana, 1 rumah yang kemudian menahan dari hujan, menahan dari panas, itu yang kita lepas pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rumahnya berapa? Adalah yang 1 Allah minta pertanggungjawaban itu. Orang rumahnya berapa? Rumah 2, orang rumah 1, hebat. Nah, ini mohon maaf Bu, ini bercanda yang terakhir. Nanti ibu-ibu marah pula sama saya. Ini Pak Ustadz ini ngompor-ngomporin aja. Nah, ini kan membacakan tentang diantara sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para sahabat ketika turun surat At-Takatsur, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, an ayyi na'imin nus'al?" Nikmat apa yang nanti Allah tanyakan kepada kami wahai Rasul? Kami ini selalu disamai dengan 2 hal. Apa 2 hal? Yang pertama, kata para sahabat itu adalah wasuyufuna ala aqabina. Pundak kami ini selalu memegang pedang. Kenapa? Karena mereka kan tidak aman. Tidak aman ini maka tak bisa lepas dari senjata. Yang kedua, wal adu hadirun. Kami ini selalu didatangi musuh Rasul. Lalu nikmat mana lagi yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kami? Yang akan ditanya kepada kami sementara kami harus berjaga terus tidak aman, sementara aman Allah minta pertanggungjawaban. Yang kedua, musuh selalu ada di depan kami wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, amma inna dzalika sayakun. Kata baginda Rasul, yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban.
Makanya Rasulullah ketika menyebutkan jejak yang terbaik yang kita tinggalkan di dalam hidup itu dua. Apa jejak yang terbaik? Yang pertama, jejak di medan perang untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Karena mereka meninggalkan jejak yang jejak itu untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka. Yang kedua, jejak saat kita memenuhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka jangan sampai dalam hidup ini kita tak punya jejak datang ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Dalam hidup ini kalau Allah berikan kita kemampuan, jangan sampai tidak ada jejak kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Kenapa? Karena itu adalah peninggalan kita yang paling terbaik. Maka jangan sampai hidup kita tidak meninggalkan sejarah terbaik. Dan di antara sejarah terbaik di dalam hidup, ketika ada bekas kita memenuhi panggilan Allah, ketika ada bekas kita melakukan apa-apa yang Allah wajibkan, di antaranya adalah melaksanakan ibadah haji atau kemudian ibadah umroh bagi orang yang melakukan umroh pertama kali. Lalu kalau semua nanti Allah minta pertanggungjawaban, kalau gitu saya tidak usah kaya aja lah Pak Ustaz. Kenapa? Semakin kaya semakin lama audit saya. Rasulullah SAW justru mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Tidak apa-apa kaya, tapi dengan catatan kalau kayanya itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya, Sayyidina Utsman bin Affan kaya juga. Kalau kita keruskan ke rupiah lah kurang lebih, hartanya Abdurrahman bin Auf itu untuk ukuran sekarang itu sekitar 70.000 triliun. Itu kira-kira kalau kita untuk sewa pesawat ke luar negeri untuk ulang-alik berapa kali nih Bapak Ibu? 70.000 triliun loh. Itu kalau kita belikan cendol, kira-kira kapan kita sampai ke garis finish kita berenang Bapak Ibu? Nah itu Sayyidina Utsman bin Affan itu 50.000 triliun kekayaannya itu. Dan sampai sekarang itu belum habis uang di rekening. Orangnya sudah meninggal, di rekeningnya masih ada duit, yang duit itu terus bertambah sampai sekarang tidak pernah habis. Itu Sayyidina Utsman. Kenapa? Karena sumur yang dahulu dia beli kan sekarang sudah menjadi hotel. Hasil hotel itulah yang kemudian masuk ke rekening Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bapak Ibu, rekening kalau kita tengok tanggal tua kira-kira bertambah atau berkurang kita nih Bapak Ibu? Hah? Berkurang. Sayyidina Utsman ini sampai sekarang enggak berkurang-kurang. Orangnya sudah tidak ada. Kira-kira nanti kalau kita mati rekening kita bermanfaat bagi orang atau kemudian diambil istri, Pak? Oh, istri dan anak kita kan? Itu luar biasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Maka kata baginda Rasulullah, ya kalau kemudian kita kaya, Allah pun memintai pertanggungjawaban, tapi tidak apa ketika kita kaya, limanit taqa. Kalau kayanya itu disertai dengan ketakwaan. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW melanjutkan wasihatu limanit taqallah khairun minal ghina wa tayyibut nafs minan naim. Lalu kemudian kata baginda Rasul, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dibanding sehat bagi orang yang kaya. Kaya sehat tapi tidak bertakwa, maka tentu lebih baik sehat lalu kemudian bertakwa. Thayyibun nafs, hati yang senang, hati kita senang, itu bagian dari nikmat. Bapak Ibu pagi ini senang atau susah nih? Senang. Susah kali, Pak Ustaz lama kali tidak selesai-selesai. Tapi kalau kemudian kita pagi tadi senang, gembira, pergi pokoknya senang, itu juga Allah mintai pertanggungjawaban. Kira-kira senangnya dengan yang halal atau tak yang halal? Nah itu. Jangan-jangan tadi dapat WA dari apa yang biasanya ngerebut punya orang itu Bapak Ibu? Apa namanya? Ngerebut suami orang, ngerebut istri orang, apa namanya itu? Oh, pelakor. Nah, ini senangnya karena pelakornya awalnya. Zubillah, sama-sama kita memohon pelindungan kepada Allah. Tadi dilepas oleh istri, berpisah dengan suami, berpisah dengan anak, lalu kemudian kita senang pergi. Itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah minta pertanggungjawaban. Kira-kira senang kita karena hal yang baik atau kemudian senang kita dari sesuatu yang tidak baik. Maka baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan di hari kiamat nanti di antara yang Allah akan tanya, alam nusahhih laka jismak, bukankah dahulu ketika engkau hidup aku sehatkan badanmu, wa nurawwika minal ma'il barid, bukankah dahulu ketika engkau hidup aku berikan kepadamu air. Jadi air itu Allah mintai pertanggungjawaban. Semakin banyak air yang kita gunakan, semakin lama proses audit kita. Kira-kira satu hari berapa kita pakai air Bapak Ibu? Halo, pernah ngukur enggak kira-kira satu hari berapa kita pakai air? Untuk minum aja air putih kurang lebih 2 liter. 2 liter. Belum untuk mandi 3 kali, belum untuk masak dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW kalau berwudu itu airnya cukup 1 mud. 1 mud itu
Kalau tidak salah lah, kurang lebih botol ini, botol air mineral 600 itu 700 mililiter tuh ya. 700 mililiter. Segitulah air yang digunakan wudhu Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah tahu air itu Allah mintai pertanggungjawaban. Kalau kita cukup 700 mililiter untuk berwudhu, Pak. Bu, Rasulullah itu segitu wudhunya. Jadi kalau umpamanya kita ingin masukkan air ke dalam keran yang akan kita buka, cobalah kira-kira 700 mililiter itu cukup tak untuk kita berwudhu. Kalau cukup berarti kita al-i'tidalu fil ma', menggunakan air dengan sederhana. Menggunakan air dengan sederhana. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW pun memberikan pernyataan bahwa di antara yang Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban kepada kita adalah air. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis qudsi namanya, "Ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, hamalatka 'alal khayli wal ibil." Dahulu ketika engkau di dunia, aku berikan kepadamu kendaraan. Kalau kendaraan orang dahulu kan unta, kendaraan orang dahulu kan kuda. Bapak Ibu ada yang pergi ke kantor pakai kuda? Tidak ada kan? Berarti sudah diganti lagi. Hamalatka, berarti dahulu ketika di dunia aku berikan engkau sepeda motor, aku berikan kepadamu mobil. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepeda motor kita itu Allah tak minta pertanggungjawaban. Siap-siaplah yang 1500 cc nanti tak boleh pakai petralit lagi. Mana tadi? Nah ini. Lalu kemudian yang berikutnya, wazawwajtukan nisa. Ketika dahulu di dunia aku berikan kepadamu pasangan. Oh kalau gitu tak usah nikah aja lah Pak Ustadz kalau Allah minta pertanggungjawaban. Rasulullah menikah, maka menikahlah. Yang belum-belum ya agak-agak teropong-teropong lah. Siapa tahu nampak anak bulannya kan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita pasangan, Allah juga akan minta pertanggungjawaban. Maka kata Allah, wahai anak cucu Adam, bukankah dahulu di dunia aku telah berikan kepadamu pasangan? Allah minta pertanggungjawaban. Maka pasangan itu bukan hanya sekedar hidup bersama di dunia, bukan sekedar satu atap di rumah, tapi Allah minta pertanggungjawaban terutama laki-laki. Terutama laki-laki. Kalau bapak-bapak tak sholat subuh, kira-kira ibu-ibu berdosa tak, Bu? Oh, Bu. Halo, ini ibu-ibu yang saya tanya. Bu, kalau bapak-bapak tak sholat, ibu-ibu berdosa? Enggak. Kalau ibu-ibu tak pakai jilbab, ini mohon maaf, bapak-bapak berdosa? Wah, enak kali ya. Kalau bapak-bapak tak mengingatkan, berdosa. Tapi setelah bapak ingatkan, lalu kemudian ibu tak pakai jilbab, maka yang berdosa hanya ibu saja. Maka kata Ustaz Das'ad Latif, orang Melayu ini penakut dengan bini. Kata beliau, bukan kata saya teruskan saja. Yang tak takut dengan bini itu orang sukunya Ustaz Latif, orang Bugis. Orang Bugis ini tidak ada yang takut dengan bini. Cuman bini lebih berani dibanding suami. Itu kata dia. Berarti sama saja 2 kali 2 itu. Artinya sama saja. Tidak ada bedanya. Tapi kemudian Allah akan minta pertanggungjawaban. Dan sebagai penutup, kata baginda Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tarabba wa tara'as fa aina syakara dzalik. Ketika hidup aku berikan engkau kuasa. Lalu kemudian mana syukurmu atas semua itu? Yang Allah tanya itu. Ketika aku beri kendaraan, mana syukurmu atas kendaraan? Ketika aku berikan pasangan, mana syukurmu atas pasangan yang aku karuniakan? Ketika aku berikan engkau tahta, kekuasaan, mana kemudian syukurmu atas kekuasaan yang aku berikan? Nah, itulah di antara beberapa hal yang kita bacakan pada pagi hari ini yang Allah Subhanahu wa taala kelak akan memintai pertanggungjawaban. Barangkali itu Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Baik, silakan, Bang. Saya tadi bersama air Wudu. pertama jawabnya kan, apa kena Rasulullah kan di Arab itu kan susah air. Kalau kita kan banyak air, Ustaz. Banyak air kita tetap diminta pertanggungjawaban, bukan karena sikit dan susah. Makanya kenapa sedekah terbaik di Arab itu memberikan air, karena air susah. Tapi kalau pertanggungjawaban, meskipun di banyak dan sedikit air, kita sama-sama diminta pertanggungjawaban. Kita merasa banyak karena di kita air tak jarang bermasalah. Paling bermasalahnya kalau mati lampu saja. Kalau tak mati lampu insya Allah tidak bermasalah. Tapi kalau mati lampu 1 sepekan terbayang saya gimana hidup di Pekanbaru ini. Karena airnya semuanya nyedot dari bawah kan. Tapi tidak usah jauh-jauh kita. Masih di satu kabupaten yang sama. Air itu sulit. Bahkan airnya kayak air teh. Nah, kayak gini nah. Bapak Ibu pernah mandi air teh? Pernah? Berapa tahun?
Wah, seminggu ini sekejap ini. Kami bertahun-tahun kami. Dari mulai lahir sampai lulus SD. Wah, itu air kami teh terus. Mandi air teh itu kan. Mandi air teh. Ya, di Selat Panjang lah. Di Selat Panjang. Jadi kadang mandi air teh ini merindukan juga. Oh, merasakan juga. Jadi air itu Allah minta pertanggungjawaban. Jadi meskipun kita banyak air, kita tidak dianjurkan mubazir dalam menggunakan air. Jawabannya bisa air teh dengan air putih beda. Beda. Kalau air putih ini satu yang Allah tanya. Kalau air teh dari mana tehnya, dari mana gulanya itu. Tapi kalau air teh Selat Panjang sama dengan air putih ini, tidak beda. Allah mungkin itu Pak. Yang semakin banyak Bapak minum kopi, minum teh, semakin banyak pertanggungjawabannya. Apalagi jus, semakin banyak pertanggungjawabannya karena campurannya semakin banyak. Maka ibu-ibu, besok pagi suguhkan air putih hangat saja. Ketika suami tanya, mana kopinya? Bapak mau diaudit panjang atau pendek? Kalau mau auditnya pendek, air putih saja. Kalau panjang, ini saya buatkan kopi. Bukan itu maksudnya. Tapi memastikan yang kita minum itu jelas dari mana asalnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada, baik silakan Pak. Bersama Pak. Sebagaimana tadi yang Ustaz mengatakan bahwasanya semua nikmat itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Rasa syukur kita kepada Allah. Mungkin di antara itu mungkin banyak yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Banyak yang tidak bisa kita banyak mungkin ya banyak dosanya lah yang kita dosa. Jadi yang semua saya tanyakan, mungkin ada perimbangan, mungkin ada amal-amalan yang bisa sehingga itu. Baik, terima kasih. SPJ-nya aman kan? Bisa dipertanggungjawabkan? Kalau bisa dipertanggungjawabkan jelas aman gitu. Auditnya nanti aman. Tapi ternyata banyak juga yang nampaknya agak remang-remang Pak Ustaz. Amal apa yang kemudian bisa menyelamatkan kami dari itu? Banyak sedekah. Sedekah itu yang berbanyak. Sedekah itu yang paling kita perbanyak. Tapi nanti besok saya ngeremang-remang lagi Pak Ustaz ya. Tapi saya sedekah lagi, bukan itu maksudnya. Artinya kita menyesali yang berlalu dengan cara memperbanyak bersedekah. Lalu kemudian kita berharap semoga kekurangan kita itu Allah ampuni, Allah maafkan, sehingga tidak menjadi beban ketika kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, itu lagi caranya, Pak. Ya, karena yang berlalu pun tak bisa kembali. Awak kemarin pemilihan presiden dah terlanjur 300.000 Pak Ustaz. Nah, umpamanya kan gimana kami menebusnya Pak Ustaz? Ya sedekahlah yang banyak. Berapa? Ya 300.000 semuanya itu lebih baik. Tak dapat kami Pak Ustaz. Dah terlanjur habis pula Pak Ustaz. Jadi itu diantaranya. Allah a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain? Itu Ustaz menyampaikan tadi itu yang membuat juga sedikit agak, bukan sedikit, banyak lah kita kan masa ada rasa takut kalau di sini. Tentu kita harus ada amal-amalan perimbangan supaya kita bisa mengamalkan. Itulah yang bilang Ustaz tadi sedekah. Juga kita khasiat sedekah itu kan memang sangat banyak kita dengarkan. Memang sakit pun sembuh dibikinnya. Sedekah. Itulah yang Ustaz sampaikan itu. Kalau memang sedekah tentu kawan-kawan semuanya nanti termasuk saya bisa sedekah. Rasa takut itu tidak boleh hilang. Tapi rasa takut itu harus disamai dengan rasa harap. Jadi dua sijoli, istilah bahasa anak muda kan. Tidak boleh dipisahkan. Rasa takut selalu kita hadirkan supaya kita tidak melakukan kesalahan. Rasa harap supaya tetap hadir sehingga kita tidak putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu caranya dalam hidup. Kalau rasa takut saja, berbahaya kita. Kalau harapnya besar saja, rasa takutnya tidak ada, berulang-ulang kali kita melakukan dosa yang sama. Maka dua itu harus jalan seimbang. Makanya kata Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, satu bab itu digabungkan menjadi satu. Al-khaufu war-roja. Al-khaufu itu rasa takut, ar-roja itu rasa harap. Jadi satu paket yang tak bisa satu saja yang kita gunakan, yang satu tidak. Barangkali itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau sedekah itu berbeda lah orang pensiun dengan yang belum. Sedekah terbaik itu waktu sehat. Sehat pemasukan, sehat badan. Nah, itu. Ini bicara tentang sedekah kan?
Ya sehat pemasukan, sehat badan. Itu sedekah terbaik. Sedekah terbaik. Wah, kalau saya sudah badan agak-agak sakitan, lalu kemudian tak sehat juga secara finansial, gimana? Dan sedekah ketika dalam keadaan payah, itu juga menjadi sedekah terbaik. Jadi pensiun bukan bermakna tak bisa sedekah terbaik. Waktu belum pensiun juga tak mungkin untuk sedekah tidak terbaik. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Barangkali itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sama-sama kita tutup dengan berdoa wa ala niyatina shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allah Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa syafaitahu wa la mayyitan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami masih kecil, ya Allah. Mereka yang masih hidup, sehatkan badan mereka untuk taat kepadamu, ya Allah. Mereka yang sudah wafat, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Berikan rahmat kepada mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surgamu, ya Allah. Tutup aib dan kekurangan kami, ya Allah. Kalau Engkau perlihatkan tak sanggup kami memikulnya, ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, bantulah kami untuk bisa keluar dari kesulitan yang kami hadapi, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, keluarga kami, sembuhkanlah kami dan mereka, ya Allah. Kami yang punya hajat, ya Allah, kabulkanlah hajat kami, yang memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan ucapan terakhir kami nanti adalah ucapan la ilaha illallah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jadikan segala urusan kami berakhir dengan kebaikan, ya Allah. Jauhkan kami dari hina di dunia dan azab kelak di akhirat-Mu. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi hari ini pertemuan yang Engkau curahkan rahmat. Jadikan perpisahan kami setelah ini, ya Allah, perpisahan yang selalu Engkau jaga kedekatan hati kami dalam ukhuwah al-islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.